When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema ilmu bisnis merupakan ilmu yang harus diketahui oleh semua karyawan, baik di level pimpinan, level manajer, maupun level pelaksana. Karena di dalam ilmu bisnis ini orang mengerti apa yang harus dilakukan dalam rangka melayani pelanggan. Bisnis sebagai proses penciptaan nilai itu merupakan satu kondisi di mana perusahaan bertemu dengan konsumen pada pasar bisnis. Pasar bisnis ini banyak jenisnya. Bisa di pasar tradisional, bisa di pasar modern kayak mall. Kemudian bisa juga di airport atau bandar udara. Di dalam pasar bisnis ini, barang dan jasa terjadi pertukaran, di mana perusahaan atau penjual itu menawarkan barang dan jasanya, tapi juga konsumen akan membelinya. Kemudian di dalam pasar bisnis juga kita dapat memperoleh pertukaran ide. Jadi pertukaran ide ini juga ada di dalam pasar bisnis. Karena apa? Konsumen atau pelanggan itu bisa memberikan masukan kepada pihak perusahaan bahwa dia menginginkan barang atau jasa seperti yang dikehendaki. Kemudian pihak perusahaan akan menampung ide tadi. Itulah yang namanya pertukaran ide. Kemudian di dalam pasar bisnis tadi bisa ditawarkan segala macam bentuk barang dan jasa. Kalau kita melihat di pasar bisnis yang ada di bandara atau airport, ini biasanya yang terkait dengan barang-barang yang sifatnya gampang dibawa. Sebagai contoh, parfum, fashion, minyak wangi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di dalam ilmu bisnis ini kita juga belajar tentang sasaran pemasaran. Jadi sasaran perusahaan itu ada top level, middle level, dan low level, di mana target pasarnya yang akan dituju. Apa yang dimaksud dengan top level, middle level, dan low level? Kalau kita berbicara di pasar bisnis bandar udara, maka yang ada adalah pelanggan di middle level dan top level. Yang ditawarkan perusahaan adalah barang dan jasa yang mempunyai nilai unggul. Sehingga pihak pelanggan
tertarik untuk membelinya. Biasanya di pasar bisnis di airport itu harganya harga pas. Kemudian di airport juga adanya free tax, jadi bebas pajak. Jadi ada counter-counter khusus yang sifatnya free tax. Biasanya itu adalah satu counter atau satu tempat bisnis untuk transaksi yang free tax itu tersendiri. Kemudian kita bisa melihat yang dimaksud bisnis yang sukses. Kemarin kita sudah menyinggung tentang apa itu perusahaan yang sehat. Hampir sama di sini. Bisnis yang sukses yaitu hasil moneter tinggi. Hasil moneter tinggi ini artinya pendapatan dan labanya tinggi. Kemudian yang kedua, kepuasan pelanggan. Di samping kepuasan pelanggan, di sini tidak dimunculkan kepuasan karyawan. Jadi secara otomatis di dalam diskusi tentang kepuasan pelanggan, artinya kepuasan karyawan juga sudah termasuk di dalamnya. Kepuasan pelanggan ini akan terjadi apabila permintaan pelanggan atau keinginan pelanggan itu terpenuhi. Kemudian kita melihat bahwa yang kesuksesan ketiga adanya kepemimpinan teknologi. Apa maksudnya? Jadi di dalam satu bisnis airport saja, dia selalu mengikuti kemajuan teknologi dan memanfaatkannya dalam pelayanan kepada pelanggannya. Sehingga kalau kita melihat airport modern, di situ penuh dengan teknologi masa kini yang paling up to date. Kemudian yang keempat, adanya kesejahteraan sosial. Jadi di dalam satu perusahaan itu akan selalu berpikir namanya corporate responsibility, social responsibility atau CSR. Selain itu, di dalam satu ilmu bisnis harus ada istilah brand equity. Brand equity itu istilah di ilmu bisnis, tetapi kalau di publik namanya barang-barang branded. Jadi kalau di bandara barang-barang branded itu selalu tersedia karena memang level bandara ini disediakan untuk middle sampai top level, sehingga mau mencari barang seperti tas, seperti parfum, segala macam, laptop dan lain-lain yang bermerek dengan level quality yang tinggi itu ada, yaitu yang namanya barang-barang branded. Kita perlu tahu juga dengan adanya manfaat barang branded. Barang branded tadi itu merupakan satu target yang perlu diperhatikan oleh para pemasar atau perusahaan, bahwa pada intinya barang-barang branded itu merupakan produk terkenal. Jadi produk itu terkenal dari mereknya. Contohnya kalau saya menyebut Hermes atau Hermes itu, atau Gucci atau Louis Vuitton,
Nah, itu merupakan produk-produk yang terkenal karena mereknya. Kemudian konsumen baru akan mudah sekali bertambah kalau kita menjual barang-barang branded. Dengan adanya barang-barang branded tadi, maka pihak perusahaan mempunyai positioning yang kuat. Artinya dengan menyebut merek, maka orang sudah tahu bahwa itu barang berkualitas dan mahal. Artinya ini identik. Kalau kita menyebut nama barang branded, artinya barang itu bagus dan mahal. Selanjutnya, dengan adanya barang yang sifatnya branded tadi, mudah sekali melakukan ekspansi produk. Ekspansi produk itu pengembangan produk ke wilayah yang belum pernah dijualin sebelumnya. Jadi wilayah yang baru. Baik rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan ilmu bisnis sharing saya ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.